Halo, saya Ripin Suma. Halo, saya Lili. Kami adalah pasangan suami istri yang senang traveling. Hari ini kita akan membahas perjalanan kami di New Zealand selama 4 minggu. Tapi topik sesi ini kita khusus membahas tentang rental mobil maupun camper van dan lalu lintasnya dan juga biaya-biayanya. Jadi ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama itu rent camper van, karena kita menggunakan camper van dan SUV. Jadi yang pertama, pro insist Bapak Ibu yang mau ke New Zealand, baik di Short Island maupun di North Island, yang hendak menyewa camper van, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tentunya pertama harus memiliki SIM internasional, pasti ya. Dan juga SIM dari Indonesia itu harus dibawa. Jadi jangan internasional ya, kadang-kadang dia minta. Jadi sebelum kita ambil, dia akan minta ya seperti biasa SIM internasional, paspor, sama SIM lokal kita. Dia akan cek, nah sudah oke, baru serah terima dia akan jelasin penggunaan daripada camper van-nya. Saya nggak jelaskan detail camper van, itu nanti sesi tersendiri ya, cara menggunakan camper van-nya dan fungsi-fungsi daripada camper van itu sendiri ya. Tapi saya lebih fokus kepada prosedur dan lalu lintasnya. Oke. Jadi yang kedua yang harus diperhatikan, camper van ini panjangnya 7,2 meter. Nah ini untuk yang biasa bawa Innova, Alphard mungkin tidak terlalu sulit. Tapi yang biasa bawa city car ini menjadi pertimbangan dan itu harus ada adaptasi ya. Nah yang berikutnya adalah kecepatan maksimum itu kalau camper van itu 90 km per jam. Dan tidak semua tempat ya bisa parkir ya. Nah jadi kalau kita mau ke shopping center ya kan, harus lihat-lihat, nggak bisa ke toko-toko kecil atau tempat biasa langsung bisa parkir, enggak. Kadang-kadang parkirnya cukup jauh. Jadi biasa kalau supermarket yang besar itu bisa. Jadi itu, jadi yang harus diperhatikan kalau camper van tempat parkirnya. Dan kalau SUV atau mobil itu kecepatan maksimumnya itu bisa sampai 100 km per jam. Dan di sini memang jarang ada polisinya, tapi semua pakai CCTV atau pakai kamera. Jadi jangan coba-coba kita nakal, itu pasti kena foto dan bisa kena denda kalau kita nggak bayar, blacklist. Karena sebelumnya ada yang kena ya. Pengalaman dari anak saya sebelumnya, trip sebelumnya pernah parkir tidak pada tempatnya, memang nggak ada masalah. Begitu dia pulang dapat email kalau tidak bayar penaltinya ya blacklist. Ya hari ini nggak bisa ikut saya barengan ke New Zealand. Nah lumayan, itu bisa 1 juta lebih ya sekali pelanggaran ya, padahal itu hanya parkir saja. Nah jadi ini untuk mobil camper van maupun SUV. Nah yang perlu diperhatikan adalah rambu lalu lintas kita membawa kendaraan baik camper van maupun SUV di New Zealand ya, baik di Short Island maupun di North Island, tapi peraturannya sama ya. Jadi memang negaranya sama, jadi ketentuan peraturan sama. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah bahwa di New Zealand ini setir kanan. Jadi ketentuannya adalah yang harus diperhatikan adalah mobil dari kanan kita. Kita harus ngalah. Jadi mobil dari kanan kita itu kalau datang mau ada 2, 3, 4, 5, kita harus tunggu sampai kosong baru kita jalan. Jadi selalu diarahkan kita fokus sebelah kanan. Sebelah kiri akan, kalau sebelah kiri berarti kan kita di kanannya, cenderung mereka akan mengalah. Tapi karena New Zealand ini adalah daerah turis dan banyak turis yang sewa mobil, termasuk saya dan nanti Bapak Ibu atau Bro and Sis, kadang-kadang orang kalau baru kan masih belum terbiasa. Nah jadi harus hati-hati. Belum tentu semuanya bisa mengalah
gitu loh. Jadi tetap memang posisi kanan, kita lihat kanan, tapi kiri juga kita juga jangan abaikan. Jangan kita main hajar aja, nanti kiri ya kalau bukan orang lokal dia nggak ngerti gitu loh. Yang penting kosong dia hajar juga. Ya kemudian yang berikutnya jabal cross ya. Nah jabal cross itu nggak semuanya ya ada lampu merah ya. Ya. Jadi intinya gini, ketemu jabal cross ada orang langsung kita berhenti meskipun kita kecepatan agak tinggi begitu ada nyebrang. Nah kecenderungan orang nyebrang itu dia pede aja gitu loh, jalan aja karena yakin orang pasti berhenti. Nah ini hati-hati. Beda sekali dengan Indo ya, bahwa Indo ada lampu merah, merah pun ditabrak aja terus. Nah di sini sangat disiplin dan semua titik-titik rawan tuh ada CCTV, hati-hati ya. Jadi setiap zebra cross kita harus slow down. Ya biasanya itu ada bump speed ya. Bump speed itu kayak polisi tidur lah. Jadi akan slow down, kita lihat. Ya nggak ada orang baru kita kencang. Karena orang nyebrang kadang-kadang langsung nyebrang pede aja ya. Yang berikutnya adalah rambu lalu lintas belok kanan atau kiri harus kita lihat marka jalan. Nah ini unik. Kanan ada jalur khusus kanan, belok kiri ada jalur khusus belok kiri. Tapi kadang-kadang kita di tengah ya 3 jalur, kita ambil jalur paling kanan. Ya. Tiba-tiba ya kan yang paling kanan ini menjadi jalur belok kanan. Kita nggak boleh lurus. Begitu di ujung kalau kita nggak perhatikan itu jalan kan nggak terputus. Sama sih di Indo, kalau tidak terputus kita lewat pasti pelanggaran. Cuman bedanya tilang elektronik Indonesia masih belum jalan. Jadi kalau di sini sudah jalan, kalau kita ada marka jalan yang tidak terputus, kita tabrak, kena potet, itu pasti kena tilang. Nah jadi kadang-kadang kita kejebak, kita udah ambil jalur kanan, kita mau lurus, tatonya ini diblok, ya di ujungnya hanya bisa belok kanan. Nah mau nggak mau kita kanan dulu baru muter. Nah jadi jauh-jauh harus lihat, makanya yang mau lurus ya kita nanti harus jalur yang tengah yang lurus, kiri juga begitu. Jadi dia harus diperhatikan. Jadi tidak selalu sama, tapi ya intinya kita harus lihat marka jalannya. Kita mau kiri, mau ke kanan, kita harus lihat. Nah, terus kemudian ini di daerah airport ini ada yang unik nih. Di daerah airport hari pertama kan kita nginep di daerah airport, jadi kita pakai mobil muter di situ. Kita pernah suatu hari mau belok kanan. Ya belok kanan kita ambil jalur paling kanan, kita berhenti. Nah, tapi kok lampunya nggak hijau-hijau, ya kan? Yang lurus udah hijau, lewat, kita masih merah. Terus kemudian dia merah, hijau lagi, kita masih merah. Nah, sampai 2 kali gitu, kita lihat kok lama amat gitu ya, padahal jalanan sepi. Nah, begitu. Jadi nggak hijau-hijau yang belok kanan. Untung mobil di belakang kita ada istilahnya orang lokal sini, opa-opa, udah tua sih. Dia turun, dia samperin kita, suruh kita majuan dikit. Karena itu pakai sensor. Jadi mobil kita kalau tidak pas di garisnya, tidak kena sensor, itu belok kanan tuh nggak bakal hijau. Tunggu sampai malam pun nggak bakal hijau. Nah itu uniknya. Oh begitu kita majuin, benar. Gak lama memang kosong kan dari depan kan. Ya langsung dia hijau ya kita jalan. Nah ini unik ya. Hal ini memang bisa dilakukan di negara-negara maju dan sangat efektif. Jadi artinya gini, kalau memang jalanan yang belok kanan sedikit atau tidak ada mobil, ya lampu lurusnya ya jalan terus. Nah ini salah satu sistem yang menurut saya baik. Jadi yang lurus nggak ada mobil ngapain kena lampu merah, nah, dia kan hijau terus gitu loh. Nah terus kemudian masuk highway, ya. Masuk highway atau motorway. Jadi di sini ada yang sebut highway, ada yang motorway. Kalau motorway itu kayak jalan tol lebih besar. Highway besar, tapi motorway itu lebih besar lah. Jadi bisa ada 4 jalur, itu ya istilah tol lah gitu loh. Kalau highway itu mungkin ring road gitu loh, arteri gitu ya. Nah, untuk masuk highway ini juga unik gitu loh. Setiap masuk highway dia ada lampu merah. Ya, dia 2 jalur, ada lampu merah. Nah, ini untuk masuk itu hanya boleh 1 per 1 mobil. Jadi begitu dia merah kita berhenti, dia hijau, yang jalan cuma 1 mobil.
mobil belakang nggak boleh. Jadi one by one. Jadi 2 jalan, yang belakang merah. Hijau, ini jalan lagi, yang belakangnya berhenti. Nah, karena dia 2 jalur ini masuk motorway atau highway ini kan menjadi 1 jalur. Jadi kalau 2 mobil kan ya gantian masuk. Nah, jadi kalau semuanya begini bottleneck ya itu kan jadi bisa macet juga, problem saling berebutan. Jadi memang kalau 2 kan pasti begini jalanan, 2 jalan. Jadi seperti itu sangat tertib. Dan kemudian juga untuk highway atau motorway atau kalau kita sebut di sini tol di Indonesia di Jakarta, di sana nggak ada yang bayar, semua free. Jadi salah jalan pun keluar masuk it's okay. Kita juga sempat salah ya, salah keluar ya itu kadang-kadang lihat Waze itu udah keluar belum, ternyata kecepatan keluarnya. Tapi untung semua gratis, keluar dan masuk lagi. Ya salah ya, oke nggak apa-apa, tetap ikut Waze gitu loh ya. Nah ini untuk rambu lalu lintas. Jadi kalau menurut saya sih membawa mobil di New Zealand baik di North maupun di Short Island ini nyaman-nyaman aja. Pertama setirnya kan sama-sama kanan. Kedua ini tertib banget ya. Jadi artinya kita yang biasa bawa mobil Jakarta di sini enak banget deh. Yang penting ikuti marka jalan, rambu-rambunya aman. Ya, jadi mau belok pun perhatikan kanan itu aman dan memang saling mengalah ya, give way. Nah, yang berikutnya soal parkir ya. Parkir nih biasanya yang bayar ya. Berapa sih biasanya? 5, kadang-kadang 2,5 tapi per setengah jam. Mulai dari 2 ya. 2. Tapi kan karena kita pakai kredit card pasti kena fee kredit card. Oh, kena fee lagi ya langsung. Ya. Jadi kalau pakai card kita tap kan langsung kena cas ya. Jadi berapaan sih kalau parkir itu harganya? Yang bayar si Lili sih biasanya yang bayar. Dari 5 sampai pernah sih yang di City sampai 24 ya karena 2 kan ya. pernah. Oh jadi dia kalau salah ada jamnya dulu ya? Ya, jamnya ya. Kan bayar pertama bayar per setengah jam. Pertama kan kita ngetap Kalau salah rambunya kan ada tulisan 5 menit, 10 menit, 20 menit ya. Itu kan di pelang Ya, depan. iya, pelang ya. Pelang depan yang P5 atau Ya. P10 itu kan nggak boleh parkir dah, itu 5 sampai 10 menit Ya. masih harus balik lagi. Itu biasanya gratis kalau ada yang Ya. P5, P10 tuh gratis. Jadi pertama harus perhatikan pelangnya dulu ya. Pelang depan. Berapa menit? Jangan sampai kita mau 1 jam atau lebih kita parkir berbayar. Ada yang berbayar juga kan di kota cuma 30 menit. Nah itu kan repot. Kita lupa udah kena tilang. Iya. Ya. Jadi ada yang 5 menit, 10 menit, 20 menit, ya, 30 menit, 60 menit, 120 menit, 240 ada. sampai 240 menit maksimum ya, ada 240. 4 jam sih cukup lah, ya, kalau untuk shopping aja. Nah, terus kemudian parkir itu yang harus perhatikan, tempat parkir meskipun besar, kadang kosong. Ada yang marka kuning putus-putus ya, itu nggak boleh parkir. Boleh parkir itu untuk orang disable. Ya, nggak tahu, ada yang kadang kosong ya tidak boleh parkir, pokoknya mungkin buat in outnya ya. Tapi ada memang parkir khusus buat disable. Nah di sini parkirnya itu untuk disable itu slotnya cukup banyak, bisa sampai 6. Jadi biasanya tempat lain parkir penuh semua ya. Ya ini kosong ya, dibiarkan aja, ada 6 ya kan, satu blok itu bisa 6 parkirnya, tetap dibiarkan kosong. Nah satu lagi yang unik, kalau disable kan di Jakarta juga ada, tapi memang nggak banyak, slotnya 1-2. Di sini memang lebih banyak. Yang unik adalah bahwa ada parkir khusus untuk yang bawa troli anak ya. Nah itu pun juga kita nggak boleh parkir kalau kita nggak bawa troli anak. Nah itu wah sangat nyaman ya. Dan di sini kalau disable yang bawa anak ya nyaman deh. Jadi orang nggak repot ya bawa anak kecil kan troli. Di sini kan nggak seperti Indo ya, semua ada mat atau ada babysitter kan. Jadi dia kadang belanja troli anak. Nah, jadi memang dia harus punya tempat khusus yang nyaman yang parkir ya. Nah, harga parkir itu dihitung per 30 menit. 30 menit. Nah, biayanya berapa aja? Dari 2 deh sampai 8 yang terakhir sih kita. Ya, jadi per setengah jamnya. Dia ada yang $2 per setengah jam lah ya. 2,5, ada 3, ada 4, ada 6, ada 7, dan 8, dan kita pernah kena yang 160 juga ya.
$16 itu di hotel, jadi untuk per 24 jam. Nah, jadi teman-teman juga harus perhatikan, jadi bahwa kalau mau cari hotel, harus lihat dulu speknya, free parking apa enggak. Nah, seperti hari ini kita nginep di Novotel dekat bandara, nggak ada parkirnya. Nah, harus parkir di parkirnya bandara, itu kenanya bandara $6 per setengah jam. Nah, kalau misalnya besok kita baru pulang, kita tidur, hitung aja berapa jam kali $6. Nah, hati-hati. Kalau kita sih memang nggak masalah karena kita hari ini taruh mobil di nginep di Novotel karena memang rentalnya dekat sebelah hotel, jadi kita balikin mobil. Nggak perlu kan besok pagi kan kita udah pulang, jadi kita memang nggak kena parkir gitu loh. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi sistem parkir ini juga kita harus perhatikan bahwa ada yang sistem display, ada yang by plate ya. By plate. Nah, jadi gimana sistemnya? Jadi kalau pay and display, jadi bayar dulu, terus kartisnya taruh di depan dashboard. Taruh dashboard ya. Kalau nggak ditaruh tetap kena denda. Ya, jadi kalau kita bayar, bukti receipt-nya kita nggak taruh dashboard, dianggap kita belum bayar, kena denda. Jadi harus taruh di dashboard. Nanti kalau lebih dari itu kita bayar lagi atas kejujuran. Nah, di sini memang dituntut kejujuran yang tinggi, seperti tempat-tempat wisata pun ada private area ya, kayak seperti Royal Peak ya. Kita mau masuk nggak ada penjaga tiketnya, cuma tulisnya misalnya satu orang $5. Ya udah, dengan kesadaran kita bayar, kita 4 orang bayar, terus parkirnya juga ditulis $5. Udah tinggal masukin ke kotaknya aja. Jadi memang ya memang negara yang disiplin baru bisa berjalan sistem ini. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau setengah jam kurang, ya kita tinggal lihat mesin lagi, kita keluar, kita cek lagi, oh dia kan masuk. Biasa kan ditulis, misalnya kita masuk jam 12, nanti 12.30 kita harus udah keluar. Kita lihat jam kita udah 12.40 ya kita harus bayar. Ya. Sisanya. Nah, di Queenstown itu, di tempat resort itu juga unik ya, antik ya. Maksudnya kita masuk nggak bayar apa-apa, nomor kita langsung masuk. Jadi pakai sistem RFID. Jadi kita masuk nggak bayar ke mesin, dia record kita punya nomornya. Waktu kita keluar langsung dia ngitung. Dia ngitung. Iya, pakai berapa jam. Jadi kita keluar, tinggal keluar tulis kita nomor. bayar, terus biaya berapa, dia sudah kerekod, kita keluar, ya udah langsung aja. Jadi ya jangan anggap tempat ini nggak ada yang jaga, nggak ada mesin, kita main nyelonong aja. Nggak. Kalau di sini semuanya segalanya bayar. Umumnya tempat parkir bayar, kecuali memang yang nggak bayar umum. tuh kayak mall ya, Mall. ya umum ya. Tempat umum. Nah, jadi kalau pinggir-pinggir Publik jalan, lah ya, publik kayak pantai itu nggak bayar. kalau pinggir-pinggir jalan, restoran rata-rata bayar semua. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi hotel yang kita nginap atau motel Airbnb. maupun Airbnb harus lihat di aplikasi free parking apa enggak. Kalau bayar ya kurang lebih 24 jam itu kena $16. Ya kadang-kadang tapi kan jam 6 sampai jam 8 pagi suka gratis ya. Nah, jadi di sini kalau tempat-tempat publik pinggir jalan dia atas jam 6 itu free ya. Sampai jam 8 pagi. Nah, jadi kalau kita mau makan malam ya udah di atas jam 6 kita baru sampai di tempat parkir itu. Tapi biasa penuh juga. Cari kita harus masuk ke public parking. Di sini yang terkenal public parking yang ada di mana-mana kayak secure parking Jakarta namanya Wilson Parking. Jadi cari aja di aplikasi, misalnya kita udah sampai city atau di mana kita mau pakai, ya cari aja Wilson Parking. Itu banyak, dia di mana-mana. Itu paling murah ya, Wilson, di antara secure parking yang lain ya. Ada yang Wilson Parking kan 6. Kalau yang lain rata-rata ada yang 7, ada yang 8. Ya. Jadi cari Wilson Parking. Jadi kalau kita kan bingung nih, wah ini nggak boleh parkir. Udah Google aja Wilson Parking, cari mapnya. Biasanya banyak, kayak di city CBD-nya Wilson Parking-nya ada berapa biji. Nah cuman ini tips juga nih, kalau parkir gitu langsung Sherlock. Kadang kita bingung itu Wilson, nanti kita baliknya nggak tahu Wilson yang mana. Nah ini kadang-kadang juga kita kan nggak perhatiin kan. Jadi begitu kita parkir
Sherlock itu penting. Kita pernah sekali ya di Queen Street di CBD, kita nggak perhatikan, aduh di mana nih. Nah, akhirnya kita ke Wilson gitu loh. Ya memang nggak jauh, sekitar situ banyak, ada berapa Wilson parking. Ya udah kelilingi aja. Nah seperti itu. Dan Buang waktu ya. buang Buang waktu. waktu. Jadi mahal juga parkirnya kan kita muter. Iya, jadi itu beberapa hal yang kita bisa sampaikan untuk teman-teman yang mau driving, baik caravan maupun SUV, intinya nyaman, ya, nyaman, oke, tapi ya beberapa hal itu perhatikan. Dan memang di New Zealand ini memang orang lokal pun bilang gini, parkirnya mahal. Iya. Ya, orang lokal yang penghasilan kamu merasa mahal, ya mahal sih. Kita siap parkir ya kemarin ke CBD aja 240.000 ya. 240.000. 240.000 buat makan udah bisa ya. Iya, 24 udah makan nasi goreng 1 kedua. Iya. Nasi goreng doang ya. Iya. Jadi intinya parkir itu buat makan itu cukup gitu loh. Ya, jadi harus smart ya, cari parkirnya, atur waktunya untuk di Tahu sini. kalau nggak naik public itu ya. Ya, naik Public bus ya. transport ya. Cuma Sama memang- aja sih. Tapi selama ini kita kemana-mana kita pakai caravan sama pakai mobil karena mobil udah kita sewa ya. Jadi itu ya Bapak Ibu Bro dan Sis, semoga bermanfaat video kita. Ya, selamat menikmati. Bye. Bye.